Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran katsira wa man tabi'um bi ihsanin ila yaumiddin. عدد خلقه تعالى ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته كما يحب ربنا ويرضى. الله بك أصبحنا بك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. يا حي قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا يا رب العالمين والحمد رب العالمين. الحمد رب العالمين. Jemaah surau Al-Ibrah Bandar Baru Bangi yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Allah memudahkan langkah kita untuk datang di rumahnya. Surau itu adalah rumah Allah ya. Dan tajuk yang mau dibincang pagi ini tentang buku Nilai dan Harga Waktu dalam Kehidupan Muslim, karya Profesor Dr. Yusuf Qaradawi rahimahullah yang baru berpulang ke rahmatullah ya. Mudah-mudahan beliau digabungkan dalam kalangan hamba-hamba yang saleh minasyuhada'i wassalihin insyaallah. Kebetulan dulu buku ini saya alih bahasakan ya dari bahasa Arab. Tajuk Arabnya Al-Waqtu fi Hayatil Muslim. Tajuk yang dipilih oleh penerbit Nilai dan Harga Waktu dalam Kehidupan Muslim. Ada juga terbitan lain di Malaysia dengan tajuk lain. Terbitan Pustaka Risalah ataupun dulu namanya Al-Hidayah ya. Tajuknya pengurusan masa ataupun pentadbiran masa begitulah. Tapi ikut tajuk Arabnya bukan tentang pentadbiran isinya ya. Adalah juga tentang pentadbiran tapi fokusnya tentang nilai dan harga waktu ataupun masa. Kalau orang itu datang sembahyang subuh berjamaah, waktunya sangat bernilai. Sangat bernilai. Bayangkan ya, dalam hadis saya dikatakan orang yang datang sembahyang subuh nilainya sama dengan beribadat semalam tak tidur. Subhanallah. Kalau orang itu terlambat, macam kami tadi terlambat tapi ada uzur ya. Kami terlambat tadi, kami masbuk, imam dah baca ayat, dah habis Fatihah, kami baru takbir. Kata ulama, orang yang datang salat berjamaah, kalau imam sudah start membaca Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim, baru yang terlambat ini takbir Allahu Akbar, kata ulama kerugian yang dialaminya tidak dapat ditutupi dengan semua kekayaan dunia. Orang yang terlambat solat, terlambat takbir saja. Nah, sepatutnya apa? Sepatutnya orang yang ingin meraih nilai yang tinggi, sepatutnya datang sebelum azan, sepatutnya menjawab azan, sepatutnya berdoa sesudah azan, kemudian berdoa ataupun zikir antara azan dan qamat. Barulah bila imam takbiratul ihram Allahu Akbar, dia pun Allahu Akbar. Dibahaskan ulama ya, ada dalam Ihya Ulumuddin keterangan ini. Imam Ghazali menegaskan orang yang datang salat berjamaah tapi dia terlambat sedikit, dia bertakbiratul ihram, waktu imam sudah start baca Bismillahirrahmanirrahim, mungkin 20 second 30 second saja dia ketinggalan. Yang 20 second itu kerugian yang dialaminya, kata Imam Ghazali, tidak dapat dinilai dengan semua kekayaan dunia ini. Subhanallah. Dan pendapat Imam Ghazali ini tidak ada ulama yang menyanggahnya. Berarti ulama semuanya menyokong pendapat itu. Biasanya kalau ada yang tak setuju mesti ada sanggahan. Ini tak ada sanggahan. Subhanallah. Ada sebenarnya nota saya siapkan ya. Tapi saya tak ada printer. Biasanya saya ada printer. Kemana pergi saya bawa printer. Ini printer saya tinggal di Shah Alam. File PDF sudah saya antar sama sahabat kita, Tuan Haji Khalid, dan sama sahabat yang lain juga. Boleh share nanti ya dalam grup.
untuk nota hari ini. Tajuknya bersama Prof. Dr. Yusuf Qaradawi rahimahullah. Apa kata Dr. Yusuf Qaradawi ini? Yang saya bahas itu mukadimah saja. Nah, karena nak bahas semuanya memang perlu kepada masa yang panjang ya. Saya ambil pada mukadimah saja. Mukadimah cetakan pertama. Buku ini telah dicetak ulang, dah berkali-kali dicetak. Buku ini kalau naskah Arabnya boleh senang saja dapat di internet ya, free untuk mendownloadnya, tidak bayar ya. Al-Waqtu fi Hayatul Muslim. Kata Imam Ghazali, kata Imam Yusuf Qaradawi di sini cakap setelah dia membaca bismillah, alhamdulillah dan salawat ke atas Rasulullah, katanya wa ba'du, ini adalah kumpulan lembaran yang telah saya tulis mengenai nikmat masa atau waktu dan nilai masa dalam kehidupan seorang muslim. Jadi bukan pentadbiran ya. Ada orang menerbitkan pentadbiran masa, bukan mengenai pentadbiran, mengenai nilai dan harga masa dalam kehidupan muslim. Katanya ada dua faktor mendorong dia menulis buku ini. Ini faktor ini perlu kita perhatikan, terutama faktor yang kedua nanti. Faktor pertama yang mendorong Prof. Qaradawi menulis buku ini ialah pengetahuan saya selama ini tentang pandangan Islam yang tidak ada tara terhadap masa dalam Al-Quran Sunnah. Dalam Quran dan Sunnah banyak penekanan tentang masa yang tiada tara katanya. Dalam Quran Allah bersumpah dengan al-asr wal asri. Allah bersumpah dengan wadduha, waktu duha. Allah bersumpah dengan wal laili, waktu malam. Allah bersumpah dengan wan nahari, waktu siang. Allah bersumpah dengan wal fajri, waktu fajar. Nah, dalam buku itu ada disebutkan oleh Prof. Yusuf Qaradawi rahimahullah. Jadi sangat hebat ya. Wal fajri wa layalin ashr. Semua kita tahu suratul fajar ya. Suratul fajar kedudukannya sesudah surah Al-Ghasyiyah. Nah, tengoklah isinya, hebat isinya. Suratul fajar. Juga apa yang dapat saya amati di kalangan umat Islam abad awal dulu katanya, yang dianggap sebagai sejarah yang paling agung, yang gemilang, mengenai pandangan dan penggunaan mereka yang luar biasa terhadap masa. Orang-orang dulu, masa ini sangat bernilai bagi mereka. Subhanallah. Saya teringat ada 3 orang sahabat berjumpa. Katalah namanya Muhammad, satu, yang kedua Mahmud, yang ketiga Hamid. Katalah dalam sejarah itu dia tak sebut namanya. Kata Muhammad kepada kawannya yang 2 orang, Hamid dan Mahmud, saya katanya setiap bulan bila muncul anak bulan baru, itulah bagi dia katanya itulah bulan terakhir dia hidup. Maka dia sebulan itu bertungkus lumus. Setiap terbit anak bulan dia akan bertungkus lumus untuk beribadat dengan ketibaan bulan sabit ya. Kata si Mahmud tadi yang kedua, saya katanya setiap Jumat, bila masuk hari Jumat, Khamis malam Jumat, saya ingat itulah terakhir saya hidup. Mungkin Jumat depannya saya sudah dalam kubur. Maka dia bertungkus lumus beribadat. Kata si Hamid yang ketiga, saya setiap tarikan napas katanya, saya bimbang napas saya tidak disambung. Maka saya standby saja menghadapi kematian anytime. Kata yang ketiga. Jadi bagus jadi anak kita ya, jadi dorongan untuk kita, sama ada kita bermuhasabah secara serius setiap anak bulan atau penghujung bulan atau setiap minggu ataupun setiap hari ya, ataupun setiap tarikan nafas. Subhanallah. Orang dulu pernah melihat sahabatnya makan. Dilihat orang ini makan, bahannya ini makannya itu susah untuk dikunyah, susah untuk dihadam dan makan masa yang lama. Kata kawannya, kamu ini kalau makan begini, setiap kali makan akan hilang 50 ayat. Akan loss 50 ayat setiap kali makan kalau saya makan ikut cara kamu ini. Kalau cara dia, makan yang berkhasiat dan yang cepat dikunyah, cepat dihadam, cepat selesai. Aturan cukup untuk 5 menit, jangan buat 10 menit dia cakap. Kalau cukup 10 menit, jangan buat 15 menit. Itu makan ya. Ini juga memasak ke apa semuanya.
Rugi katanya. Kalau saya makan ikut cara kamu makan ini, setiap kali makan saya hilang 50 hayat. 50 hayat, 50 hayat. Kalau makan 3 kali 150 hayat, satu hari hilang. Mereka kira itu zaman dulu. Bila mereka berjalan dari satu tempat ke satu destinasi, mereka kira per ayat Quran. Dari sini ke sana berapa? Oh, ini satu suratul muluk saja. Kita boleh kira ya, dari rumah ke masjid berapa ayat boleh dibaca. Kalau nak dia baca Fatihah, berapa kali dibaca Fatihah. Kalau dia baca suratul Ikhlas, berapa kali suratul Ikhlas. Begitulah orang dulu ya, merebut masa. Dari sini ke sana berapa? Ini satu surah Yasin saja. Kalau tidak hafal Yasin, tidak hafal suratul muluk, baca suratul Ikhlas. Dari sini ke rumah saya berapa? 30 suratul Ikhlas. 30 suratul Ikhlas, sudah 3 istana di jannah. Sudah, semua kita tahu ya, 10 khatam Quran. Subhanallah. Subhanallah. Ada sahabat Nabi zaman dulu, zaman Rasulullah ya. Zaman Rasulullah sendiri pencinta suratul Ikhlas. Dilihat oleh Rasulullah, tidak berhenti baca suratul Ikhlas. Kata Rasulullah, wajabat. Satu patah perkataan saja, wajabat. Sahabat yang mendengar ungkapan ini tidak tahu. Wajabat itu wajib lah, confirm lah. Sahabat tahu wajabat apa ya Rasulullah? Katanya, wajabat lahul jannah. Subhanallah. Subhanallah. Kemarin juga dalam khutbah Jumat ya, ada tentang hadis wajabat lahul jannah. Katanya, siapa yang ridha maradya billahi rabba wa Muhammadir Rasulullah wa bil Islami dina wajabat lahul jannah. Siapa yang ridha Allah sebagai Rabb, Rasul sebagai Nabi, Muhammad sebagai Rasul, Islam sebagai agama, ridha dia, suka dia, happy dia, wajabat lahul jannah. Subhanallah. Sehingga seorang imam ya, dalam hadis sahih, zaman dulu ada yang bertugas di Masjid Quba, ini zaman Rasulullah ya. Setiap kali nak baca ayat dalam salat, dia baca suratul Ikhlas. Kalau macam tadi imam baca awal surah Kahfi kan. Kalau ikut kaedah imam Masjid Quba itu zaman Rasulullah, sebelum start baca surah dia baca suratul Ikhlas. Rakaat kedua sebelum start baca surah, selepas Fatihah baca suratul Ikhlas. Karena cintanya kepada suratul Ikhlas, tidak boleh tinggal. Sahabat gelisah. Sahabat jemaahnya gelisah. Ini lain caranya ini. Rasulullah pun tidak buat. Lalu sampailah perkara ini kepada Rasulullah. Rasulullah mendatangi imam. Imam, saya dengar jemaahnya gelisah sekarang. Karena imam ini cara baca ayatnya lain. Setiap nak baca ayat surah, suratul Ikhlas dulu. Apa kata imam tu? Inni uhibbuha. Saya sangat mencintai suratul Ikhlas. Tidak boleh tinggal. Apa kata Rasulullah? Hubbuka iyyaha yudkhilukal jannah. Hubbuka iyyaha yudkhilukal jannah. Cintamu terhadap suratul Ikhlas inilah sebab kamu masuk jannah. Kata Rasulullah. Jadi senang saja ya. Dia tak hafal surah ini, suratul Ikhlas. Suratul Ikhlas, insya-Allah. Suratul Ikhlas. Jadi begitulah kata Sokardawi, dia nak mengemukakan macam mana generasi awal mengambil berat tentang penggunaan masa. Satunya katanya di sini suatu keadaan yang mengungguli pandangan dan penggunaan generasi yang datang sesudah mereka terhadap masa, terhadap uang ringgit lagi katanya. Orang dulu lebih menghargai masa daripada sifat orang sekarang terhadap menilai uang ringgit. Orang sekarang mungkin kalau hilang RM1, RM5, RM10 dia gelisah. Tapi hilang satu suratul Ikhlas dia tak gelisah. Hilang 3 suratul Ikhlas dia tidak gelisah. Hilang 1 khatam Quran dia tidak gelisah. Hilang 1 istana di jannah dia tidak gelisah. Tidak gelisah dia. Kalau hilang RM5, RM10,
Mana duit tadi? Mana duit tadi? Gelisah dia. Subhanallah, subhanallah. Kata Yusuf Qaradawi selanjutnya, dengan demikian umat pada generasi terdahulu merangkul atau meraih berbagai kejayaan dan kemajuan dalam berbagai aspek. Karena mereka memanfaatkan masa sebagai modal ya. Selalu kita dengar ustaz-ustaz kita mengatakan masa itu modal. Masa itu modal. Dalam sumber lain, Dr. Yusuf Qaradawi mengatakan orang yang suka buang masa berarti dia membunuh usianya secara bertahap. Katanya, orang yang suka buang masa berarti dia membunuh usianya secara bertahap. Kalau hari-hari buang masa, hari-hari dalam proses pembunuhan, membinasakan dirinya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Nah, yang susahnya lagi ya, yang susahnya kalau ayah tidak ambil berat tentang masa, ibu tidak mengambil berat tentang masa. Ibu suka membuang masa, ayahnya sama dengan ibunya, ibunya sama dengan ayahnya. Nanti anak-anak tidak tahu menilai masa. Subhanallah, tidak tahu menilai masa. Lalu meninggallah si ayah, meninggallah si ibu, meninggalkan ahli keluarga yang tidak didik tentang penggunaan masa. Mereka suka membuang masa dalam perkara yang tak guna ya. Nah, berarti ayahnya ibu yang meninggal, dia mati, dosanya hidup karena anak tidak dididik. Orangnya mati, dosanya hidup. Kita maunya orang itu mati, ibadat amal salehnya hidup melalui tarbiyah, melalui contoh teladan. Nak, sudah baca Quran hari ini? Karena tanya anak tuh. Yasin sudah baca? Karena tanya. Nak antar anak sekolah. Apa dibaca di jalan? Karena dipraktekkan. Coba ya, kalau 10 menit mengantar, 10 menit mengambil, menunggu lagi. Apa dibuat dalam 10 menit pergi dan 10 menit balik, 10 menit menunggu 30 menit. Itu kalau 10 menit ya. Dan berapa hari kita seminggu mengantar anak, mengambil anak. Pergi ke pejabat, balik pejabat. Dalam perjalanan. Apalagi zaman sekarang, di mana-mana dirasakan kesesakan lalu lintas ya. Apa yang kita buat waktu kita dalam kesesakan jalan raya contohnya. Subhanallah. Dulu ada sahabat baik di Brunei, ini lama sudah tahun 90-an, 1990-an. Dia setiap kali pergi sekolah mengantar anak, kadang-kadang 15 menit, kadang 20 menit. Balik gitu juga, 2 kali sehari, antar ambil. Dia hafalkan anaknya 2 ayat 1 kali perjalanan. 2 ayat pendek. Amma yatasaalun anin naba'il azim hari ini. Nak pergi. Balik nanti diulang lagi. Amma yatasaalun anin naba'il azim. Besok alladzi hum fihi mukhtalifun. 2 ayat. Setahun dia berulang mengambil anak ke sekolah, dari sekolah hafal 1 juz 30 di kereta saja. Di kereta saja. Nah, umatnya di rumah follow up. Ayahnya di kereta mengajar. 2 ayat. Subhanallah. Bila dihafal 1 surah, contohnya suratul Naba. Bila si anak tadi sudah hafal suratul Naba, ini 100 ringgit nak. Masuk kawannya. Hafal surah An-Nazi'at, ini 100 ringgit. Hafal surah Abasa wa Tawalla, 100 ringgit. Masuk akaun. Dibuatnya akaun. Kalau dia baca Quran 1 juz, dia khatam Quran 30 juz, kasih bonus. Jadi anak tuh time dia belajar, pelajarannya maju. Time dia sekolah di university, meningkat pelajarannya. Time dia mau dipinang, peminangnya orang yang saleh. Bila lahir anaknya semua pencinta Al-Quran. Anak-anaknya anak Al-Quran. Ada Allah di hatinya, ada jannah di hatinya. Kenapa hati anak itu liar? Tidak ada Allah, sholat susah, ngaji susah, hafal Quran. Jangan cakap ya. Karena
dosa itu bertimbun. Dari masa saja, dari masalah mengabaikan masa, innal insana lafi khusr wal 'asr innal insana lafi khusr. La ilaha illallah. Demi masa, innal insana lafi khusr. Al insan 90% lebih rugi hidupnya. Orang yang mengaji Arab ya, al insan ada alif lam tuh. Bukan manusia dalam kerugian, bukan begitu artinya. 90% lebih manusia itu rugi. Itu maksud al-insan. Tapi dalam terjemahnya tidak ada itu. Tapi maksudnya macam itu. Wal asri demi masa. Innal insana lafi khusr. Majority tinggi manusia itu rugi hidupnya. Waktu hidup dia rugi. Waktu dia terbaring di yang lahat. Dosanya mengalir. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Hidup matinya rugi. Hidup matinya rugi dari bab masa saja. Dari bab masa saja ya. Na'udzubillah. Jadi faktor pertama yang mendorong almarhum Dr. Ishaq Qaradawi menyusun buku, dia nak mengemukakan macam mana generasi awal dulu mengambil berat tentang masa. Mereka mengira masa dengan ayat kalamullah, dengan surah-surah Al-Quran. Oh, subhanallah. Contohnya kita dalam kesesakan, dalam traffic light. Waktu di traffic light, bacalah surat Ikhlas. Berapa surat Ikhlas? Dekat Brunei ada sahabat pernah cerita, saya katanya traffic light di pagi hari itu katanya menunggu lampu hijau dapat 20 suratul Ikhlas. Dia cakap, ada yang cerita. Ada yang cerita. Dulu saya pernah bertugas di kuis ya. Tak ingat tahun berapa. Ada seorang pensyarah tuh. Pensyarah ekonomi. Sekarang dia masih di kuis dia. Time itu bulan Ramadan. Kami sedang menjaga periksa di Dewan Besar. Anak-anak sedang imtihan ikhtibar, ya. Sedang ujian. Jadi datanglah pensyarah yang dijumpa saya. Ustaz katanya, apa buku Ustaz baru terbit? Itu pertanyaannya. Saya tidak kenal dia sebenarnya. Tidak pernah kenalan dengan dia. Tapi terus dia tanya, apa buku Ustaz baru terbit? Saya cakap, waktu itu kebetulan yang baru terbit itu buku Kesan Dosa. Kalau tengok di Google ada Kesan Dosa dalam Hidup. Ada tuh di Google ya. Buku saya baru terbit, Kesan Dosa dalam Hidup. Apa maksudnya Ustaz? Dia tidak paham. Dari tajuk bukunya dia tidak paham. Saya tanyalah, Encik tinggal di mana? Dia cakap tinggal di Gombak. Saya tinggal di Gombak. Datang naik apa? Naik motor. Dalam perjalanan ada baca Fatihah? Ada baca suratul Ikhlas? Tidak ada katanya. Itulah kesan dosa saya cakap. Kesan dosa itu orang tuh suka membuang masa. Tidak menilai masa. Jadi macam mana lagi Ustaz? Senang saja. Nanti balik kerja, baca suratul Ikhlas sepanjang jalan. Besok nak datang, baca lagi. Diamalkannya. Besoknya saya tanya, macam mana Cik? Subhanallah, nikmatnya Ustaz suratul Ikhlas. Saya sampai di rumah mengantuk tidak, haus tidak, lapar tidak, stres tidak, tenang dan senang dan bahagia. Macam bukan puasa rasanya. Badan bersemangat, motivasi tinggi, tak ada penat, tak ada ngantuk. Wah, subhanallah, subhanallah. Karena menurut ulama bila kita baca Quran, apalagi kita baca dengan keinsafan ya, Quran itu berinteraksi dengan badan atau badan kita berinteraksi dengan kalamullah tadi. Apalagi kita menghayatinya. Subhanallah Ustaz. Sebelumnya macam mana sih? Sebelumnya bila sampai di rumah pening, ngantuk, penat, stres. Karena masa itu nikmat yang nanti akan ditanya summa latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Dalam Al-Qur'an ya, summa latus'alunna yauma idzin 'anil na'im wal 'asri sesudahnya. Itu kalau kita fikir ya, apa sambungan penghujung surah At-Takasur dengan awal surah Al-Asr. Summa latus'alunna yauma idzin 'anil na'im wal 'asri innal insana lafi khusr. Itu kalau kita kaitkan ayat terdahulu, surah terdahulu, ayat terdahulu dengan surah Al-Asr, nikmat yang akan difokuskan bertanya nanti tentang masa. Kan akan ditanya berapa usia,
60 tahun, 70 tahun. Sepanjang 70 tahun tuh bikin apa, buat apa? Akan ditanya. Masa remaja apa dia lakukan dulu? Akan ditanya. Subhanallah. Subhanallah. Ada pula jemaah saya di Surah Ihsan. Surah Ihsan. Perempuan. Dia sakit. Datang adik ipar jumpa saya. Ustaz, kakak ipar saya sakit. Tolonglah Ustaz ke rumah sekejap. Saya bantu dia. Kawan yang datang ini, adik iparnya, dia sama-sama belajar dengan saya, tapi dia datang kemudian ya. Bersama almarhum Datuk Arundin. Sama-sama murid Datuk Arundin di Darus Syifa. Encik kan belajar Darus Syifa. Katanya Ustaz lah dulu. Kakak saya mungkin dia kurang yakin dengan saya. Saya pergi ke rumah. Memang dia sakit. Saya suruh baca Fatihah, dia baca Fatihah. Bagus Fatihah. Saya suruh baca ayat kursi, bagus bacaannya. Saya suruh baca suratul Ikhlas, bagus bacaannya. Saya cakap saya boleh bantu makcik. Mungkin sembuh sekejap. Tapi kalau makcik ingin sembuh secara berterusan dan bermanfaat kesehatan itu, makcik kena baca suratul Ikhlas sebelum sholat 10 menit. Saya sudah sholat 10 menit, saya cakap. Subhanallah. Ada orang yang boleh baca 1 menit itu 10 kali ya. Coba tes nanti. Nak tahu nilainya? Coba ambil jam, tengok 1 menit berapa dapat. Boleh dapat 10 kali. Suratul Ikhlas. Artinya satu istana itu 1 menit. Ikut bacaan makcik ini, dia boleh membaca semenit 10 kali. Kalau 10 menit, dah 100. Sebelum salat. 100 saya sudah salat. 200. 5 kali salat 1 hari. 1000. Inilah amalkan. Dengan niat istishfa. Dengan niat Allah memberi kesembuhan. Karena Allah menyatakan dalam surah Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah tempat mengadu. Kenapa tidak mengadu kepada Allah? Luahkanlah di sana perasaan Anda. Mintalah di sana kesembuhan. Saya cakap. 2-3 hari sehat dia. Saya jumpa lagi. Adik iparnya, macam mana masih itu? Wah, sehat Ustaz katanya. Sekarang tidak berhenti baca suratul Ikhlas. Duduk, berdiri, berbaring, baca suratul Ikhlas. Subhanallah. Subhanallah. Coba kita amalkan ya. Kalau boleh, setiap kali salat 5 menit sebelum salat kita sudah siap. Kalau muslimat yang salat di rumah, 5 menit sebelum azan dia ada di atas sejadah dah. 10 menit lagi bagus. Bersama suratul Ikhlas. Niatkan ingin berubah. Niatkan minta kepada Allah perubahan hidup. Pintu kubur semakin dekat, sepatutnya orang beriman semakin yakin. Bila pintu kubur semakin dekat, dia semakin yakin nak menghadap Allah. Sepatutnya macam itu ya. Ada lagi cerita, ini cerita jemaah Ihsan yang tadi cerita di kuis. Ada lagi cerita jemaah Ihsan juga. Dia orang Johor. Dia balik ke Johor bersama keluarganya, sepanjang jalan membaca suratul Ikhlas. Subhanallah. Di atas kereta dengan anak istrinya, suratul Ikhlas. Adalah seni yang lain ya, tapi kepada kebanyakan baca suratul Ikhlas. Macam mana katanya? Saya tanya. Tidak terasa perjalanan itu Ustaz katanya. Tidak terasa perjalanan. Kalau kita lihat ayat dalam suratul Baqarah yang memuji orang yang berzikrullah ya, katanya di sana apa? Fazkuruni azkurkum. Berzikirlah kepadaku, banyakkanlah zikrullah, Allah akan menjaga kita ini. Allah menjaga orang tuh bukan saja waktu sehat, waktu sakit juga. Allah menjaga orang tuh bukan saja waktu hidup, waktu mati juga. Waktu bertarung dengan maut. Waktu bertarung dengan maut. Subhanallah. Ada sahabat saya dari negara jiran Thailand, sama-sama kerja di Brunei. Dia ini memang hatinya hati Al-Quran, hati masjid, hati salat. Subhanallah. Dia meninggal
di masjid sesudah salat subuh menunggu salat duha. Fazkuruni azkurkum. Karena lihat ya, ayat 152 suratul Baqarah. Ayatnya pendek saja. Fazkuruni azkurkum. Ingatilah aku, kata Allah, berzikirlah kepadaku, jangan lalai, jangan buang masa, jangan dirintangi media. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ayat 152. Halaman 23. Ayat 152 suratul Baqarah. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Berzikirlah kepadaku, manfaatkanlah masa dengan baik. Orang yang memanfaatkan masa itu berarti dia ingat Allah. Orang yang hanyut dalam media, genggaman dia lupa Allah. Lupa Allah. Lupa Allah. Bahkan dia itu dikuasai oleh musuh Allah, musuh umat beriman ya, dikuasai oleh syaitan. Itu jadi satu faktor yang mendorong Prof. Qaradawi menyusun buku ini, nak mengetengahkan kepada pembaca macam mana orang dulu mengambil berat tentang masa, supaya kita dapat bermuhasabah diri. Kemudian faktor kedua, ada dua faktor ya. Setiap orang menulis buku ada faktor yang mendorong. Faktor kedua katanya, dia sangat sedih melihat keadaan generasi sekarang yang buang masa semuanya. Ayah buang masa, emak buang masa, satu rumah buang masa. Tidak ada masa dengan kitabullah. Tidak ada tazkirah di rumah, tidak ada bimbingan. Cekak di sini. Seterusnya antara faktor yang mendorong saya menyusun buku ini, apa yang saya lihat dan rasakan dalam kehidupan dewasa ini mengenai peri kehidupan umat Muhammad ataupun Islam yang sengaja membuang atau menghamburkan masa. Pembaziran umur yang telah melampaui batas kebodohan. Lebih daripada bodoh lagi manusia itu katanya. Pintu kubur sudah dekat, kawan sebaya sudah banyak yang mendahulunya, dia masih lagi berlengah-lengah. Masih lagi tak ada masa dengan kitabullah. Melampaui batas kebodohan hingga sampai ke tahap kedunguan katanya. Ini kata-kata Qaradawi ya. Orang sekarang bukan lagi bodoh, dungu katanya. Ayahnya hanyut, maknya hanyut, satu rumah hanyut. Tidak ada menegur. Tidak ada yang menegur. Bahkan happy dengan keadaannya yang hanyut tadi. Tidak merasa berdosa. Orang itu bila buat dosa tidak merasa berdosa, dosanya sangat besar. La ilaha illallah. Orang yang buat dosa tidak merasa berdosa, dosanya sangat besar. Kalau orang itu terlanjur buat dosa kemudian dia minta maaf kepada Allah, tahu dia berdosa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Zalamna anfusana. Kami ini jahat ya Allah, menzalimi diri ya Allah. Ampunlah dosa kami. Patutnya ahli keluarga itu duduk ya, beristighfar, menebus kesilapan yang panjang yang berlalu bertahun-tahun ya. Itu kata Dr. Qaradawi di sini. Sehingga akhirnya umat Islam berada di baris paling terbelakang dicakap. Umat Islam ketinggalan semuanya. Ketinggalan. Padahal generasi awal umat adalah merupakan pelopor kemajuan dalam sejarah umat manusia, sejarah tamadun manusia. Umat Islam pelopor ya, perintis. Umat Islam dewasa ini tidak bergiat dalam membangun urusan keduniaan seperti golongan ahlu dunia. Keduniaan juga tidak maju katanya. Dan mereka juga tidak membangun kehidupan akhirat seperti ahli akhirat. Dunia tidak, akhirat tidak. Dunia ketinggalan, akhirat tercicir. Subhanallah. Dunianya ketinggalan, akhiratnya tercicir. Dulu ada lagu ya, lagu Minangkabau, apa katanya? Siko capeh, siko capang, seekor lapeh, seekor tabang katanya. Seekor lepas, seekor terbang. Tidak ada yang dapat. Dia nak menangkap, katalah, lagu itu untuk kekasihnya sebenarnya. Yang seekor lepas, yang seekor terbang. Dunia terlepas, akhirat hilang, lenyap. Maka dalam mengejar akhirat ini
ada ulama kenamaan selalu disebut namanya Yahya bin Mu'az Ar-Razi namanya. Kita boleh ukur diri kita ya. Kata Yahya bin Mu'az Ar-Razi, manusia itu ada 3 kelompok. Yahya bin Mu'az Ar-Razi kalau tengok di internet banyak dia kata-kata hikmahnya. Yahya bin Mu'az Ar-Razi termasuk generasi awal, abad pertama barangkali ya. Dia cakap manusia ini 3 kategori. Pikir-pikirlah. Ada yang salihun, saleh. Ada yang faizun, top, faizin. Ada yang halikun, hancur binasa. Ini kata Yahya bin Mu'az Ar-Razi. An-nasu salasa. Manusia itu 3 kategori, 3 kelompok. Salihun, orang yang saleh, orang yang kehidupan dunianya sederhana, tapi dia tidak mau tinggal sholat berjamaah. Dia mencintai surah, mencintai masjid, mencintai Al-Quran. Rumah sederhana tak apalah. Rumah pun tidak akan dibawa. Duit tidak akan dibawa. Kekayaan akan tinggal. Yang akan dibawa apa? Ibadatnya. Sekarang dia fokus kepada ibadat. Kehidupan dunia sederhana, cukup. Ada rumah, ada kereta, ada mau dimakan. Cukuplah. Sekarang dia mengejar akhirat. Yang kata Qadawi tadi, akhirat tidak, dunia tidak. Ini dunianya sederhana, dia ingin mengejar akhirat. Kata Yahya bin Mu'az, orang itu salihun namanya. Kategori kedua, orang yang dunianya sederhana, tapi dia masih berusaha mencari duit lagi, masih kerja lagi. Dengan niat melaburkan hasil pekerjaannya untuk akhirat. Setiap dia dapat, katalah 1.000 ringgit, mungkin 300 ringgit, 200 ringgit untuk pelaburan akhirat. Dia bekerja mengejar keduniaan untuk pelaburan akhirat. Akhiratnya tidak tercicir. Time sholat dia ada di masjid, ada di surau. Tapi dia masih kerja. Yang pertama tadi dia tak kerja dah. Karena dia anggap dia sudah cukup, dia sekarang fokus akhirat. Yang ketiga, tahulah ya. Yang ketiga, la ilaha, mencari dunia. Dia top dalam bidang keduniaan, dalam bidang pangkat, dalam bidang kekayaan, dia top. Tapi tidak ada di masjid, tidak ada di surau. Tidak ada dia. Gelarnya panjang, terkenal, tapi di safnya tidak ada. Itu kata Yahya bin Mu'az, halikun, orang yang binasa. Ikut istilah Yahya bin Mu'az lah. Kita boleh ringankan sedikit istilahnya ini, orang itu gagal hidup. Mencari yang akan tinggal. Yang akan dibawa, tidak dicari. Subhanallah. Jadi sama dengan kata Yusuf Qadawi ini juga. Jadi kita karena gabung lah ya antara pendapat almarhum Yusuf Qadawi rahimahullah dengan pendapat ulama lain. Ada lagi ulama yang masih hidup. Kalau kita tidak pernah dengar namanya itu rugilah dia. Ulama yang taraf global, taraf dunia yang masih hidup, yang masih berceramah hari-hari, yang saya kira sering datang ke Malaysia. Orangnya tinggal di Jordan, asalnya dari Syria. Namanya Profesor Dr. Muhammad Ratib An-Nablusi. Saya rasa dia itu termasuk orang yang berpengaruh dalam kehidupan saya lah. Saya anggap sebagai dia itu mursyid ataupun mentor. Dia cakap apa? Dalam bab masa ini manusia 2 kelompok. Nanti saya boleh hantar dia punya apa tuh rujukan. Dia bercakap, saya ingat tidak sampai 5 menit. Manusia ini 2 kelompok. Satu mustahlik. Yang kedua mustasmir. Kita karena tahu istilah ya. Karena tahu istilah. Mustahlik, orang yang menghabiskan masa tidak kira untung dan rugi. Habis 24 jam. 1 halaman Al-Quran tidak ada dibacanya. 1 surat Ikhlas tidak ada. 1 istighfar tak ada. 1 salawat tak ada. 1 ringgit sedekah tak ada. 24 jam. Tidak ada bersama kitabullah. Di masjid, jangan harap. Di surau, jauh sekali. Tidak ada dia. Subuh tak ada. Isya, tak di mana. Itu mustahlik namanya. Orang yang menggunakan masa tanpa perkiraan. Pengguna biasa saja. Kalau terjemahan asalnya,
Mustahlik itu pengguna biasalah. Mustahlik. Nah, yang kedua katanya mustasmir. Ini orangnya masih hidup ya. Kalau tengok ceramahnya nanti 4 menit saja. Tapi berisi. Mustasmir, orang itu memanfaatkan setiap unit masanya dalam ketaatan kepada Allah. Sambil pergi kerja, sambil hantar anak. Ayo nak kita baca salawat. Ayo nak kita baca tasbih. Ayo nak kita baca Al-Fatihah. Ayo kita baca ayat kursi. Ayo kita baca suratul Ikhlas. Ayo nak kita hari ini kita baca 2 ayat, kita hafal. Amma yatasaalun anin naba'il azim allazi hum fi mukhtalifun kalla sa'alamun. 2 ayat satu hari. Satu ayat satu hari. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa ala kulli syai'in qadir. Hari ini. Atau 2 hari 1 ayat. Kalau 2 hari 1 ayat, nanti 60 hari, 2 bulan, dah 1 suratul muluk. Ini tidak ada. Nak menghafal suratul muluk tuh susahnya. Kenapa? Karena selama ini selalu buang masa. Jadi kata Profesor Dr. Muhammad Ratib An-Nablusi hafizahullah, dia masih hidup, manusia itu ada 2 kelompok. Mustahlik yang menggunakan masa tanpa mengira untung dan ruginya. Habis saja 24 jam. 5 salat berjamaah miss. La ilaha illallah. Salat sunat tercicir. Tahajud jangan cerita. Habis masanya. Ini mustahlik, pengguna yang tidak berkira. Yang kedua mustasmir. Mustasmir, sa, sin, tas, sa, mustasmir. Kalau istismar itu pelaburan. Istismar itu pelaburan. Orang yang melaburkan masanya, memanfaatkan masanya untuk benda-benda yang bermanfaat. Apalagi yang bernilai ganda. Dia sholat. Sholatnya berjamaah. Sholatnya tidak masbuk. Itu bernilai ganda kan? Bernilai ganda. Itu mustasmir. Artinya apa? Pelabur yang bijak. Tadi pengguna yang tidak berpikir. Habis 1 hari, habis 2 hari, habis seminggu, habis sebulan. Oh, ini bulan September sudah habis. Masuk Oktober ya. Apa dibuat dalam bulan September? Tidak tahu. Ini bulan Oktober. Apa yang mau dibuat? Tidak ada. Di sini kemarin saya dapat satu bahan cantik sekali ya, tentang macam mana kita nak memanfaatkan masa ini. Saya buat tajuknya self management. Macam mana kita nak mengatur diri kita supaya berjaya. Nanti saya boleh share nanti. Ini bukan dari Ustaz Qaradawi, dari sumber lain ya. Dia tunjuk kenapa kita tak boleh baca Quran. Karena kita tak rancang. Kita kena rancang katanya. Kita kena buat contohnya 10 benda yang mau kita buat hari-hari. Kita kena tulis dan terapkan. 10 perkara yang saya mesti buat hari-hari. Solat awal waktu berjamaah di rumah Allah contohnya. Nomor 2 solat sunat qabliyah ba'diyah. Nomor 3 solat duha. Nomor 4 solat tahajud. Buat dan laksanakan. Nomor 5 baca Quran 1 halaman 1 hari, 2 halaman 1 hari, setengah juz 1 hari. Karena ditulis. Duduk dengan istri, duduk dengan anak. Karena dibuat. Katanya di sini ya. Katanya di sini. Kalau tidak dibuat perancangan, tidak ditulis, masa itu akan pergi sedemikian rupa, tidak ada hasilnya. Jadi mudah-mudahan bermanfaat ya. Jadi kita bersama Dr. Yusuf Qaradawi, bersama tadi Yahya bin Mu'az Ar-Razi, bersama Profesor Dr. Muhammad Ratib An-Nablusi, ya, yang mana Nablusi ini membagi manusia kepada 2 kategori, mustahlik, pengguna biasa yang tak berfikir. Orang dulu kalau dia terlambat salat berjamaah menangis. Orang dulu kalau bila pergi ke surau ke masjid, orang dah salat antara maghrib dan isya contohnya, dia akan salat antara maghrib dan isya. Kalau dia ketinggalan sembahyang isya, dia akan sembahyang sampai subuh. La ilaha illallah. Kalau dia tinggal sembahyang asar berjamaah sampai maghrib, dia akan bersalawat, berzikir di masjid, mengcover ketinggalan tadi. Menyesal, menangis. Orang dulu bila ada kawannya yang terlambat salat berjamaah, dia akan bertakziah. Saudara,
sahabat. Tadi saya lihat sahabat terlambat. Berarti ada masalah dengan Allah. Orang yang jauh dari rumah Allah, jauh dari salat, jauh dari Al-Quran, dia banyak masalah dengan Allah. Banyak masalah dengan Allah. Ada ayat dalam surah Az-Zariyat ya, yu'faku anhu man ufik. 2 patah perkataan saja. Coba lihat ya. Surah Az-Zariyat. Yu'faku anhu man ufik. Ini pedas nih. Yang pedas itu perlu juga ya. Kalau manis-manis semuanya macam mana rasanya nanti? Halaman 521 ayat 9 surah Az-Zariyat. Halaman 521 ayat 9, yufaku, terhindar, terjauh, terdinding, terhijab. Anhu, dari Islam, dari Al-Quran, dari masjid. Man ufik, orang yang disingkirkan Allah. Orang itu tersingkir, maka dia tak datang ke masjid. Orang itu tersingkir, maka dia tak pegang Quran. Orang itu tak terpilih. Yu'faku anhu man ufik. Suami tak duduk dengan istri. Istri tak duduk dengan suami. La ilaha illallah. Sebagai penutup, satu cerita pendek ya. Pasangan baru, pengantin baru kawin. Kalau mau cerita boleh saya forward nanti. Pendek saja ceritanya ya. Bila sudah melangsungkan perkawinan, si istri cakap sama suami, abang suami saya, suami wajib mengajar istri. Saya ingin abang mengajar saya khatam Quran, hafal Quran 30 juz. Iyakah? Iya. Oke lah. Kita start dengan surah apa? Surah Maryam katanya. Start dengan surah Maryam. Bukan dengan Baqarah ya, bukan dengan juz 30. Start dengan surah Maryam. Kita tak baca surah Maryam, tak tengok keterangannya. Sangat indah sekali surah Maryam. Surah-surah Quran semua baik ya, tapi daya tarik surah Maryam lain. Tamat surah Maryam, surah Yusuf. Pilih yang surahnya ceritanya baik-baik. 2 tahun mereka pasangan pengantin baru, 2 tahun bertungkus lumus, hafal 30 juz Al-Quran. Hafal 30 juz. Si suami pergi ke rumah mertuanya, nak kasih tahu bapak mertua, mereka sudah hafal Quran. Kami sudah hafal Quran 30 juz. Kata bapak mertua, istrimu itu belum kawin dengan kau sudah hafal Quran. Dia balik jumpa istrinya, kamu ini mempermainkan saya belagak seperti murid. Iyalah katanya, kalau saya cakap saya sudah hafal Quran, saya ajak abang hafal Quran mungkin tak mau. Tengok bijaknya orang berfikir ya. Tengok bijaknya orang berfikir, memanfaatkan masa. Cerita penutup kedua. Pengantin baru juga. Si istri tidak kasih suaminya sholat di rumah. Tidak boleh sholat di rumah. Start dari awal perkawinan. Mesti sholat di masjid. Berjamaah di awal waktu. Satu hari itu mereka terlambat bangun barangkali. Mungkin terlambat tidur, tidak tahulah ya. Terlambat bangun, pergi juga ke masjid. Kata, pergi juga. Pergi ke masjid, sholat subuh nih ya. Sampai di masjid, orang sudah siap sholat kumpulan pertama. Sekarang, di-join dengan kumpulan kedua. Di sana makmur. Kumpulan pertama, kumpulan kedua, mungkin ada kumpulan ketiga. Bila dia selesai salam, si suami ini dari salam sholat berjamaah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kumpulan kedua, tiba-tiba datang imam, ketua imam jumpa dia. Kamu ini Fulan bin Fulan, suami Fulanah binti Fulan? Iya katanya. Disebut nama istrinya. Kenapa imam tahu nama istri saya? Kami baru melangsungkan perkawinan. Saya merasa aneh. Begini ceritanya katanya. Tadi malam saya bermimpi, saya terlihat hari kiamat, saya terlihat jannah. Rupanya orang yang sholat subuh, orang yang sholat berjamaah di awal waktu kumpulan pertama semuanya di ahlul jannah semuanya. Saya terlihat macam itu. Jadi di antara ahlul jannah yang ramai itu ada seorang muslimah yang saya tak kenal selama ini. Jadi saya tanya jemaah, muslimah yang sholat ini siapa? Fulanah binti Fulan. Dia sebut nama kamu.
istri Fulan bin Fulan. Betul? Betul lah istri saya itu. Dia pun balik ke rumah nak kasih tahu istrinya. Ternyata istrinya masih sholat, dia dapati masih sholat dalam keadaan sujud dan sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam sujud. Oh, betul lah mimpi imam itu katanya. Istrinya ini istri ahlul jannah, yang merangsang suami semua sentiasa untuk iltizam dengan sholat berjamaah di rumah Allah. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Jadi di antara doa yang perlu kita baca, ya Allah jadikanlah kami ini orang yang mencintai rumahmu ya Allah. Supaya usia kami ini lebih bermakna ya Allah. Ya Allah jadikanlah kami orang yang mencintai kitab sucimu ya Allah. Jadikanlah suamiku, istriku, anakku, anak keturunanku ahlul Quran. Yang mencintai Al-Quran. Walaupun dia tidak menghafalnya 30 juz, hafallah setakat mana yang dapat. Nanti di jannah kan kita sudah tahu, bila masuk jannah orang itu akan disuruh baca Quran dan dia akan diukur ikut berapa ayat dia hafal. Kalau dia hafal suratul Muluk 30 ayat, berarti dia akan dapat level yang ke-30 nanti di jannah sana. Fatihah sudah ada, suratul Ikhlas sudah ada, surah-surah lain. Begitulah ya, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah lakum. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa asirna wa la tu'sir alaina wa ardina warda anna ya karim. Na'udzu biridhaka min sakhatika wa bi mu'afatika min uqubatik wa na'udzu bika minka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik ya hayyu qayyum bi rahmatika nastaghits. Allahumma ighfir lana wa li abaina wa li ummahatina. Allahumma ighfir lana wa li abaina wa li ummahatina. Allahumma ighfir lana wa li abaina wa li ummahatina wa li ajdadina wa li jaddatina wa liman 'allamana wa 'allamna. Allahumma ighfir warham al-muallimin al-muta'allimin. Allahumma ighfir warham al-muallimin al-muta'allimin. Warham jami'al muslimin wal muslimat. Warham ahlal kuburi minal muslimin wal muslimat. Allahumma arham ahlal kuburi minal muslimin wal muslimat. Warhamna idza ma sirna min ahlil kubur. Allahumma arhamna idza asbahna min ahlil kubur. Waj'al qabrana rawdatan min riyadil jannah. Allahumma ij'al qabrana rawdatan min riyadil jannah wa adkhilna al-firdausa al-a'la ma'al abrar. Allahumma adkhilna al-firdausa al-a'la ma'al abrar ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa asna ulaika rafiqa ya mujibas sa'ilin. Allahumma ati nufusana taqwaha. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyyu wa maulaha. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.